Shalom. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah melewati hari bersamanya. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada hari ini adalah melewati hari bersamanya. Saya akan bacakan dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon pun menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti tahu cerita ini dan pasti kita hafal cerita ini. Tapi saya ingin menekankan di sini bahwa di ayat ke-5 Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Di sini saya mau katakan bahwa Simon mempunyai sebuah permasalahan, mempunyai sebuah pergumulan. Apakah itu? Yaitu bahwa dia dan rekannya sudah semalam-malaman, sudah bekerja keras tetapi tidak dapat menangkap ikan satupun. Tetapi di sini yang kita lihat yang luar biasa adalah Yesus ada di tengah pergumulan mereka. Bahkan Yesus sudah menyiapkan jalan keluar bagi mereka. Luar biasa, bukan jemaat yang dikasihi Tuhan? Kita melihat di sini bahwa Yesus berinisiatif untuk menolong Simon Petrus dan rekan-rekan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti Simon, pasti kita mempunyai pergumulan kita masing-masing. Ditambah baru memasuki 1 bulan tahun 2021 ini, kita melihat banyak sekali masalah yang terjadi. Yang pertama dari bencana alam, kemudian mutasi virus yang katanya ada dari Inggris, dari Brazil, maupun dari Afrika. Kita melihat kecelakaan Sriwijaya Air. Bahkan kita melihat angka COVID-19 tembus mencapai 1 juta, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Hal tersebut pasti akan membawa ketakutan, pasti akan membawa kecemasan, pasti akan membawa kekhawatiran. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa ingat bahwa Yesus ada di setiap area masalah hidup kita. Saya ulangi, bahwa Yesus ada di setiap area masalah hidup kita. Dia tidak jauh dari pergumulan kita, dia tidak jauh dari pikiran kita, dan saya percaya Yesus sudah menyiapkan jalan keluar bagi kita. Amin, jemaat Tuhan. Yesus sudah menyiapkan jalan keluar bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemarin saya sangat diberkati oleh ibadah kaum bapak, dan salah satunya Pak Gembala mengatakan adalah, yang penting bukanlah perjalanan hidup kita yang melalui proses mungkin suka atau duka, mungkin ada di dalam padang rumput atau dalam lembah kekalaman, atau mungkin di suasana senang atau sedih. Tetapi yang terpenting dari itu semua adalah dengan siapa kita berjalan. Apapun situasi kondisimu saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu semua tidak penting. Yang terpenting adalah engkau berjalan dengan siapa.
Engkau melewati hari dengan siapa? Dan saya percaya jika engkau melewati hari bersama Yesus, engkau akan keluar dengan penuh kemuliaan dan kemenangan. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, kita akan masuk ke dalam inti firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita bisa melewati hari bersamanya? Bagaimana kita bisa melewati hari bersamanya? Yang pertama, saya akan bacakan di ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Yang pertama, bagaimana kita bisa melewati hari bersama Yesus? Dari ayat 5 ini, Petrus atau Simon mendengarkan perkataan Yesus. Yang pertama adalah di ayat 5 ini adalah Petrus atau Simon mendengarkan perkataan Yesus. Dan kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, mari kita mendengar, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sekali lagi, kalau Simon Petrus mendengarkan perkataan Yesus, maka kita saat ini juga harus membaca, merenungkan, bahkan mempraktekkan kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita lewati hari demi hari bersama firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah fondasi yang kuat bagi kehidupan kita orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pernah baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dikatakan, jika seseorang mendengarkan perkataanku atau firman Tuhan dan mempraktekannya atau melakukannya, ia sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu atau di atas fondasi yang sangat kuat. Tetapi jika orang tersebut tidak mendengarkan dan tidak mempraktekkan firman Tuhan, ia sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Dan rumah itu pasti akan cepat hancur, cepat roboh, dan cepat rusak. Saya percaya dalam kehidupan kita, orang percaya, pentingnya firman Tuhan menjadi landasan dan fondasi dalam kehidupan kita orang percaya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa jemaat Tuhan? Karena dikatakan ketika kita melandaskan hidup kita pada firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang teguh, kita akan menjadi pribadi yang kuat, kita akan menjadi pribadi yang kokoh. Walaupun hujan menyerang dari atas, angin menyerang dari samping, bahkan banjir menyerang dari bawah, kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena kita membangun fondasi kehidupan kita di atas firman Tuhan. Sebaliknya, jika kita tidak melewati hari dengan firman-Nya, melainkan kita melewati hari dengan perkataan orang, dengan hikmat manusia, dengan kekuatan manusia, saya pastikan hasilnya pasti akan mengecewakan dan berantakan. Seumpama seperti seseorang yang membangun rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Jemaat Kristus Keluarga Cemerlang, ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Kalau kita makan nasi, kalau kita makan daging, kalau kita makan sayur, maka saya percaya bahwa nasi, daging, dan sayur akan menjadi bagian dalam hidup kita, akan menjadi bagian dalam tubuh kita. Sama, kalau kita mendengar dan mempraktekkan kuasa firman Tuhan, kita menikmati firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apa itu? Kuasa Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Hikmat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita.
Kekuatan yang dari Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, kasih, bahkan isi hati Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menikmati hal-hal yang negatif, kita menikmati kepahitan, kita menikmati kekhawatiran, kita menikmati kecemasan, maka kepahitan, kekhawatiran, dan kecemasan juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga yang keluar adalah hal-hal yang negatif, sehingga yang keluar adalah hal-hal yang kurang membangun, sehingga yang keluar adalah tidak adanya pengharapan dan lain sebagainya. Mari kita bangun hidup kita dengan kita mendengarkan dan mempraktekkan firman Tuhan. Sama seperti Simon, dia mendengarkan dan mempraktekkan perkataan Yesus. Maka kita sebagai orang percaya, kita harus tahu pentingnya firman Tuhan. Mari kita dengar, kita baca, kita renungkan, kita praktekkan kuasa firman Tuhan. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah kisah. Ada seorang tentara yang dia mengalami ledakan dalam bagian tubuhnya sehingga tangannya putus, wajahnya rusak, dan matanya menjadi buta. Tetapi karena dia sangat mencintai firman Tuhan, dia mencoba dengan segala cara untuk bisa membaca firman Tuhan. Dan akhirnya si tentara ini mencoba membaca firman Tuhan dengan menggunakan Alkitab yang di dalamnya menggunakan huruf timbul yang biasanya digunakan untuk orang buta. Tetapi karena matanya sudah buta, dia mencoba menyentuh Alkitab tersebut dengan menggunakan bibirnya. Tetapi karena faktor ledakan tersebut, syaraf-syaraf pada bagian wajah dan bibirnya sudah rusak, sehingga dia tidak bisa lagi merasakan huruf timbul di dalam Alkitab tersebut. Tetapi karena dia berdoa kepada Tuhan, dia rindu ingin membaca dan mempraktekkan kuasa firman Tuhan. Maka tanpa sengaja dia mengeluarkan lidahnya di Alkitab tersebut, dan puji Tuhan dia bisa merasakan huruf timbul tersebut, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan lewat lidahnya, dia berhasil menyelesaikan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu sebanyak 4 kali. Ketika saya mendengar kisah ini, di satu sisi saya juga malu, tapi di satu sisi ini menambah motivasi saya dan semangat saya. Kalau orang seperti dia saja bisa membaca firman Tuhan, apalagi saya yang masih dalam keadaan sehat, lengkap dan sempurna. Harusnya tidak ada alasan untuk tidak membaca dan mempraktekkan firman Tuhan. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ada sebuah quotes atau kutipan yang sangat menarik. Lebih baik Alkitab kita berantakan daripada hidup kita yang berantakan. Sekali lagi, lebih baik Alkitab kita yang berantakan, karena kita sering baca, kita sering selidiki, kita sering renungkan, daripada hidup kita yang berantakan. Wow, luar biasa pentingnya firman Tuhan dan mempraktekkan kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mendorong dan memotivasi diri saya sendiri supaya saya datang kepada Tuhan bukan sebagai atau seperti seorang pasien yang datang kepada dokternya, yang hanya datang ketika hanya ada pergumulan, hanya ada masalah sakit dan lain sebagainya. Tapi saya memotivasi dan mendorong diri saya untuk saya melihat Tuhan, saya melihat Yesus sebagai Bapa yang rindu ingin berkomunikasi, ingin mencurahkan isi hati, kuasa dan mukjizat dalam kehidupan saya. Dan ini berbicara sebuah relasi, jemaat Tuhan. Ini berbicara hubungan hari demi hari. Bukan berbicara 1 kali seminggu,
bukan berbicara 1 kali sebulan, atau bukan berbicara 3 bulan sekali, tapi ini berbicara relasi hari demi hari bersama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini saya lebih banyak melihat anak saya Mordekai dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun mungkin saat ini anak saya Mordekai belum bisa berbicara secara jelas dan secara lancar, tetapi karena saya sudah hari demi hari menjalani hidup saya dengan dia, menjalin relasi dengan anak saya, maka walaupun dia hanya mengatakan seperti sus, pi, mam, tapi saya udah mengerti maksudnya. Saya udah mengenal apa yang menjadi isi hatinya. Kenapa? Karena saya menjalin relasi hari demi hari dengan anak saya. Tetapi kalau misalkan anak saya berhubungan dengan orang luar dan dia berkata sus, pi, roar, maka saya percaya dan yakin bahwa mungkin orang di luar sana nggak akan ngerti maksudnya. Tapi saya sebagai ayahnya sangat mengerti apa yang menjadi isi hati. Karena saya menjalin relasi yang dekat dengan anak saya. Pentingnya kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan mempraktekkan kuasa firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa melewati hari bersama Tuhan yang pasti akan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Masih di ayat 5, saya akan bacakan sekali lagi. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Di sini saya melihat bahwa Petrus atau Simon berserah penuh kepada Yesus. Gak gampang Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus adalah basicnya tukang kayu. Sedangkan Simon basicnya adalah seorang nelayan. Gak mungkin tukang kayu mengajari seorang nelayan. Tapi di sini saya melihat bahwa Simon Petrus tetap berserah kepada Yesus. Saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat 5. Dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara pasrah dengan berserah. Sekali lagi, ada perbedaan yang sangat jauh ketika kita berbicara pasrah dan berserah. Pasrah berbicara tidak berbuat apa-apa. Pasrah berbicara menyerah. Pasrah berbicara pikiran-pikiran yang negatif ke depannya. Dan pasrah pasti akan kehilangan pengharapan dan semangat dalam menjalani hidup. Tetapi beda dengan yang namanya berserah. Berserah berbicara tetap melangkah mengikuti mau Tuhan. Berserah berbicara pikiran yang positif. Berserah berbicara semangat, yakin akan penyertaan Tuhan yang pasti berujung indah. Yang kedua mau kita pelajari adalah marilah kita berserah kepada Yesus. Kalau yang pertama kita mendengar dan mempraktekkan firman Tuhan, yang kedua marilah kita menyerahkan hidup kita percaya, maka ia akan bertindak. Marilah Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berserah penuh kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang saya suka bingung sama orang Kristen yang di luar sana, yang baru melewati tahun 2021 ini selama 1 bulan. Tetapi mereka sudah buru-buru bilang bahwa ini adalah tahun yang susah. Ini adalah tahun yang berat. Ini adalah tahun yang penuh malapetaka.
sudah cepat-cepat berkata seperti itu. Padahal baru menjalani 1 bulan di tahun 2021. Tetapi saya punya iman bahwa tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan kemenangan, tahun yang penuh dengan kemuliaan, tahun yang penuh dengan anugerah Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita taruh tangan kita di dada dan kita katakan, tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan kemenangan dan kemuliaan, karena aku berjalan bersama dengan Kristus. Sekali lagi taruh tangan kita di dada. Kita mau katakan bahwa tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan kemenangan dan kemuliaan, karena kita berjalan bersama Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Penting kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di awal tadi saya sudah mengatakan adalah bukan proses yang penting. Mungkin jemaat Tuhan bisa melewati masa suka atau duka, padang rumput, lembah kelaman. Tetapi yang paling penting adalah dengan siapa engkau menyerahkan hidupmu, dengan siapa engkau berpegang dalam hidup ini. Kalau engkau berpegang kepada Yesus, maka sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Amin. 5 roti 2 ikan di tangan Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Sekali lagi, 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus bisa berdampak besar memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Saya mau katakan lebih baik kita kecil atau sederhana, tetapi kita menyerahkan hidupan kita kepada Yesus yang besar, maka akan berdampak besar. Daripada kita memiliki sesuatu yang besar dan berharga menurut pandangan dunia, tapi kita berusaha menjalankan itu sendiri, maka tidak akan berdampak apa-apa. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih baik kita punya keluarga yang kecil, kita punya sesuatu yang sederhana. Mungkin pelayanan kita dipandang orang kecil, sederhana, atau kita punya latar belakang kepribadian yang dipandang orang kecil atau sederhana. Tapi kalau kita serahkan kepada Yesus, maka akan menjadi dampak yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau menurut orang kita mempunyai sesuatu hal yang berharga, yang luar biasa besar dari sudut pandang manusia, tapi kita tidak menyerahkan kepada Yesus, maka tidak akan terjadi dampak apa-apa. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Jangan urus hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita sendiri, tapi serahkan itu kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun terbaik yang kita alami. Sekali lagi, jangan urus hidup kita sendiri, jangan urus keluarga kita sendiri, pekerjaan kita sendiri, pelayanan kita sendiri. Karena Simon Petrus memiliki pengalaman yang luar biasa, sudah bekerja keras bahkan semalam-malaman tapi tidak mendapat apa-apa. Jangan urus segala sesuatu yang kita punya sendiri, karena tidak akan membawa dampak apa-apa. Tapi mari kita serahkan kepada Yesus, maka kita akan melihat bahwa tahun 2001 justru yang orang bilang tahun yang buruk akan menjadi tahun yang terbaik yang akan kita alami, karena kita ada di dalam tangan yang tepat. Amin, jemaat Tuhan. Demikian firman Tuhan.